sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja dan ratu. Mereka memiliki putri yang cantik jelita. Dia bernama Dayang Sumbi. Namun, tanpa sengaja, Dayang Sumbi menjatuhkan benang tenangnya. Apa? Pintalan benang terjatuh. Aku harus cepat menyelesaikannya. Aku bersumpah, siapapun yang menemukan dan mengembalikan pintalan benangnya kepadaku, jika ia perempuan, akan kujadikan ia saudariku, dan jika ia laki-laki, akan kujadikan ia pemilik hati. Setelah Dayang Sumbi mengucapkan sumpah, langsung datang seekor anjing sakti yang bernama Tumal sambil membawa pintalan benangnya. Ini bentalan benang yang Tuan Putri. Apa?
Tidak mungkin. Bukan pria gagah yang datang untuk membawanya. Namun seekor anjing. Tapi aku adalah permaisuri. Aku adalah ratu. Tidak mungkin aku mengkhianati janjiku. Aku sudah bersumpah. Baiklah, aku akan menikah denganmu. Akhirnya, Putri Dayang Sumbi bersedia menikah dengan Tumang. Mereka hidup bahagia hingga mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Sangkuriang. Bertahun-tahun kemudian, akhirnya Sangkuriang pun tumbuh besar. Sangkuriang menjadi anak yang berani, pintar, serta patuh kepada kedua orang tuanya. Itu pemusik salah itu, banyak yang tung itu. Iya. Di suatu siang yang cerah, di sebuah rumah kecil di sebuah hutan, Dayang Sumbi tinggal bersama Tumang dan anaknya Sangkuriang. Tiba-tiba, Dayang Sumbi ingin sekali memakan daging rusa. Sangkuriang,
Aku habis dari bermain, Ibu. Di siang hari yang cerah ini, ingin sekali rasanya ibu memakan daging rusa. Apakah kau bersedia mencarikannya untuk ibu, nak? Baik, Ibu. Akan aku laksanakan perintahmu, Ibu. Anak pintar. Mendengar keinginan ibunya, Sang Kuryang sebagai anak yang berbakti menyetujui permintaan ibunya. Dengan ditemani Tumang, akhirnya mereka pergi berburu ke hutan untuk mencari seekor rusa. Sudah seharian Sang Kuryang mencari hewan untuk diburu, namun tidak ada hewan pun yang dapat dia buru di hutan itu. Sudah seharian aku menjelajahi hutan, tetapi tidak menemukan seekor hewan pun. Tapi aku tidak mau mengecewakan. Namun tiba-tiba ada seekor babi rusa yang sedang berlari ke sana kemari. Dengan melihat itu, Sang Kuryang ingin membunuhnya dan dijadikan sebagai pengganti rusa yang tidak ada. Tuma, cepat kejar! Tuma, cepat kejar! Kau ini kenapa, Tuma? Sangat kesal aku pada lawan saja. Karena Sang Kuryang marah, memberitahu Tumang untuk mengejar babi itu. Akhirnya, Sang Kuryang mengarahkan panahnya kepada Tumang hingga membuat Tumang mati. Tidak. Tuma, maafkan aku telah. Setibanya di rumah, Tumang pun menyerahkan, Sang Kuryang pun menyerahkan daging Tumang kepada Dayang Sumbi, ibunya. Ibu! 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 Oh, Sang Kuryang, kau sudah kembali, nak. Iya, Ibu, aku sudah kembali dari hutan. Ibu lihat, sepertinya kau tampak lelah. Tunggu sebentar, ibu ambilkan segelas air. Silakan minum, nak. Terima kasih, Ibu.
Ibu, ini daging rusa hasil tangkapanku, Bu. Terima kasih. Kau berhasil mendapatkannya. Ibu bangga sekali anak ibu sudah pandai berburu. Ibu akan segera masak dan menyajikan makanan untukmu. Selang beberapa saat, setelah Dayang Sumbi selesai menyelesaikan pekerjaannya, dia ingin makan bersama Sang Kuryang dengan Tumang. Akhirnya, Dayang Sumbi keluar rumah untuk mencari Tumang dan Sang Kuryang. Seharian ini tak lihat Tumang. Pemusik, lihat Tumang nggak? Kok nggak ada Tumang? Tumang! 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 Gimana ya? Tumang! Sang Kuryang! Sang Kuryang! Tolong ibu nak! Sang Kuryang! Iya, Ibu. Anak pintar, sudah waktunya makan. Jangan bermain terus. Lalu, apa kau melihat Tumang? Seharian ini ibu menjelajahi hutan, tapi tidak melihat ada keberadaan Tumang. Apakah kau melihat Tumang? Sang Kuryang, jawab ibu nak. Kalau ibu sedang berbicara, hei Tumang, gimana Tumang? Ibu, Tumang sudah mati, Bu. Apa? Tidak mungkin. Maafkan aku, Ibu. Maafkan aku, Ibu. Tidak mungkin Tumang sudah mati. Daging rusa yang aku serahkan kepada Ibu, itu daging si Tumang, Bu. Siapa yang berani membunuhnya? Siapa yang berani membunuh Tumang? Jawab ibu, Sang Kuryang! Jawab ibu nak, siapa yang membunuh si Tumang? Dengan sangat marah, Dayang Sumbi tidak sengaja memukul kepala Sang Kuryang menggunakan sendok nasi yang sedang ia pegang. Jadi kau yang membunuh Tumang? Beraninya kau membunuh dia? Dasar anak durhaka! Sang Kuryang pun pergi berlari tertatih-tatih, entah menuju kemana. Dayang Sumbi menyesal telah berbuat setidak kepada Sang Kuryang. Dayang Sumbi memohon kepada para dewa agar dipertemukan kembali dengan anaknya. Aku menyesal karena memukul anakku. Ia pergi dan tak kunjung kembali. Bertahun-tahun sudah aku tidak bertemu dengannya. Oh, Dewata! Ampunilah aku. Kabulkan permohonanku. Dewata, pertemukanlah aku kembali dengan putraku. Kumohon. Bertahun-tahun kemudian, setelah Sang Kuryang pergi dari rumah, Sang Kuryang pun ditemukan oleh petapa tua yang sedang berburu dan mencari kayu bakar di hutan.
ada di mana ini? Nenek, nenek siapa? Aku hanyalah seorang tua yang tinggal di hutan ini. Aku tidak punya siapa-siapa, nak. Tapi kini kau seperti cucuku sendiri. Ikut nenek, nak. Nenek akan menolongmu. Baik nenek, aku akan ikut ibu. Akhirnya, sang kuryang pun mengikuti nenek itu untuk tinggal bersamanya. Nenek, terima kasih telah menyelamatkanku. Aku sangat berterima kasih kepada nenek telah menyelamatkanku. Sekarang aku sudah sehat dan menjadi lebih kuat. Sama-sama, nak. Ha! 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 Kau sudah pandai ilmu bela diri, nak. Saatnya kamu berkelana, nak. Terima kasih nenek. Sudah saatnya aku kembali ke kampung halamanku. Aku akan menemui ibuku dan berterima kasih karena dia telah membalas budi. Setelah bertahun-tahun, sang kuryang pergi meninggalkan kampung halamannya dan tinggal bersama petapa tua itu. Akhirnya, sang kuryang kembali menuju kampung halamannya untuk menemui ibunya. Namun, di tengah perjalanan, sang kuryang bertemu dengan seorang putri yang cantik jelita. Oh putri dan cantik jelita, siapakah kau berang? Aku adalah putri dari kerajaan Parayangan. Ada apa Kakanda bertanya? Oh putri yang sangat cantik ini, maukah kau menjadi pendamping hidupku? Mau nggak ya? Karena kau juga tampan dan rupawan, aku bersedia menikah denganmu. Pada suatu pagi yang cerah,
Ketika sang putri dari Parahyangan dan sang kuryang berjalan-jalan menyusuri sungai dan hutan, tanpa sengaja putri itu melihat ada luka di kepala sang kuryang. Indah sekali hutan ini ya Mas. Betul, Tuan Putri. Haruskah kita tinggal di sini setelah kita menikah? Betul, kita harus tinggal di sini setelah kita menikah. Tunggu sebentar. Ada bekas luka di kepalamu. Kalau boleh tahu, luka karena apa itu? Betul, bekas luka di kepalaku ini karena dipukul oleh ibu. Tidak. Tidak mungkin. Jika bekas luka di kepalamu benar karena dipukul ibumu, apakah mungkin kau sang kuryang? Apakah mungkin benar kau putraku? Oh, aku tidak percaya. Kalaupun ibuku masih ada, pasti dia sudah tua. Kita tidak bisa meneruskan pernikahan ini. Aku tidak peduli siapa kamu. Pokoknya kita harus menikah. Baiklah, jika kau tetap ingin memaksa menikah denganku, ada dua syarat yang harus kau penuhi. Apa syaratnya? Bangun satu bendungan dan satu perahu untuk aku menyeberanginya. Dan semua itu harus selesai sebelum fajar menyingsing dan azan berpokok. Baik, semua persyaratanmu akan aku penuhi. Sang kuryang pun pergi berlarut dari hadapan Dayang Sumbi. Sang kuryang memanggil para jin untuk membantu pekerjaan dan syarat yang diberikan oleh Dayang Sumbi. Wahai para jin, bantulah aku untuk membangun bendungan dan perahu. Keduanya harus selesai sebelum fajar terbit dan ayam berkokok.
Sumbi meminta kepada para dewata agar mempercepat datangnya fajar. Oh dewata, tidak mungkin aku menikah dengan putraku. Tolong kabulkan permintaanku. Aku tak mungkin membiarkan putraku tenggelam dalam kebodohan cinta dan dosa. Dewata, cepatkan pagi. Cepatkan pagi. Lindungi dia. Lindungilah dia. Setelah Dayang Sumbi membentangkan selendangnya, datanglah Pagi dan Ayam berkokok. Melihat Pagi, sang kuryang panik ketakutan karena pekerjaannya belum selesai. Tidak! Kenapa pagi sangat cepat datang? Ayam juga sudah berkokok. Oh, Dayang Sumbi! Kenapa kau menipuku? Aku hanya ingin menikah denganmu. Aku sangat kesal karena ditipu oleh Dayang Sumbi. Aku tidak terima. Dengan sangat marah, sang kuryang pun menendang perahu yang hampir jadi ke dalam hutan. Wah! Perahu yang sudah hampir jadi ditendang oleh sang kuryang ke dalam hutan itu akhirnya berubah menjadi sebuah gunung tangkuban perahu.